Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang peluang kejadian majemuk. Pada peluang kejadian majemuk nanti ada beberapa macam. Eh, kita akan kita bahas beberapa dan yang sederhana-sederhana saja. Yang pertama, peluang atau probabilitas yang akan kita bahas adalah perumusan probabilitas kejadian majemuk untuk A zunion B dan A irisan B. Oke, kita bahas nih. Perumusan probabilitas ini, kita lihat di sini. Yang pertama adalah A untuk gabungan B dan A irisan B. Pada gambar yang ada di sebelah ini, ini merupakan representasi dari A gabungan dari B, di mana nanti A gabungan B adalah semua himpunan X, semua anggota himpunan semesta, di mana X adalah anggota himpunan A atau X anggota dari himpunan B. Kemudian untuk yang gambar yang sebelah sini adalah representasi dari A irisan B yang diarsir ini. Irisan, di mana A irisan B itu sama dengan adalah X anggota dari himpunan semesta, di mana X itu adalah anggota dari A dan X juga anggota himpunan B. Berarti di sini. Dia irisan. Kalau gabungan itu semua, kalau irisan itu yang ada di tengah saja. Nah, banyak anggota himpunan A gabungan B adalah banyaknya A ditambah dengan banyaknya B dikurangi dengan banyaknya anggota dari irisan A dan irisan B. Ini berlaku untuk peluangnya. Peluangnya juga sama, yakni peluang A gabungan B itu sama dengan peluang A ditambah peluang B dikurangi dengan peluang A irisan B. Oke, contoh. Kita ambil satu kartu secara acak dari satu set kartu bridge yang lengkap. Bila A kejadian terpilihnya kartu As dan B kejadian terpilihnya kartu wajib, hitunglah P A gabungan B. Oke, kita tahu ruang sampel atau NS. Ruang sampel dari kartu bridge adalah 52. Kemudian NA adalah kejadian terpilihnya kartu As. Kartu As itu ada 4. As keriting, As wajib, As kup, dan As heart. Ya, ada 4. Nanti dilihat istilahnya kartu bridge itu sama aja dengan kartu remi. Kemudian kejadian B, banyaknya kejadian B. Kejadian B adalah terpilihnya kartu wajib. Wajib itu ada berapa? Ada 13. Di mana As 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. CK. Ya, berarti ada 13. Ditanya adalah hitunglah peluang A, peluang dari A gabungan B. Padahal kita ingat rumusnya tadi adalah PA ditambah dengan peluang B dikurangi dengan peluang A irisan B. Dari sini bisa kita dapat bahwa peluang A sama dengan berapa? Peluang A 4/52. Peluang B sama dengan 13/52. Kemudian pertanyaannya adalah peluang A irisan B. Ingat, irisan berarti dia itu kartu As, dia juga kartu wajib. Kartu As yang wajib itu hanya ada 1. Maka NA irisan B itu hanya 1. Maka peluang A irisan B 1/52. Sehingga di sini kita dapatkan bahwa untuk peluang A gabungan B itu sama saja dengan 4/52 ditambah dengan
13/52 dikurangi dengan 1/52. Sehingga jawabannya adalah di sini berapa? 16/52. Bisa diperkecil atau cukup sampai sini. Oke, ini contoh yang pertama. Yang kedua, peluang seorang mahasiswa lulus kalkulus adalah 2/3 dan peluang ia lulus bahasa Inggris adalah 4/9. Bila peluang lulus sekurang-kurangnya satu mata kuliah di atas adalah 4/5. Berapa peluang lulus kedua mata kuliah tersebut? Maka di sini, langkah pertama, kita misalkan dulu. Misalkan bahwa A itu lulus kuliah kejadian lulus kalkulus. Kemudian B adalah kejadian lulus bahasa Inggris. Dari sini bisa kita simpulkan bahwa A kejadian lulus kalkulus, B kejadian lulus bahasa Inggris. Maka peluang seorang mahasiswa lulus kalkulus, maka PA kita dapatkan adalah 2/3. Kemudian PB yakni peluang ia lulus bahasa Inggris, maka dia sama dengan 4/9. Kemudian bila peluang lulus sekurang-kurangnya satu mata kuliah, berarti bisa A bisa B. Berarti kalau kalimat sekurang-kurangnya satu mata kuliah di atas, berarti ketika bisa A lulus atau B lulus. Yang penting salah satu harus lulus. Maka ini kita artikan dia sebagai peluang A gabungan B sama dengan 4/5. Berapa peluang ia lulus kedua mata kuliah? Berarti dua-duanya harus lulus. Maka ini bisa kita artikan peluang A irisan B. Padahal kita punya rumus adalah peluang A gabungan B sama dengan peluang A ditambah dengan peluang B dikurangi dengan peluang A irisan B. Ini peluang A gabungan B sama dengan 4/5. Peluang A 2/3, peluang B 4/9, dan peluang A irisan B ditanyakan. Maka kita ini beda ruas, min peluang A irisan B, jadi peluang A irisan B sama dengan 2/3 plus 4/9 dikurangi 4/5. Kita samakan penyebut, seret 45, di sini jadinya 30, ya kan? Kemudian ini sama dengan 20 min 36, sehingga jawabannya adalah 14/45. Oke, untuk yang contoh kedua. Kita lanjut. Ketika nanti ada kejadian majemuk seperti ini, ini ada 3 kejadian di mana A, B, C saling ini, maka ini bisa kita artikan probabilitas kejadian majemuk untuk A gabungan B gabungan C itu dikembangkan melalui probabilitas kejadian majemuk yang terdiri 2. Rumusnya adalah ini peluang A gabungan B gabungan C sama dengan peluang A tambah peluang B tambah peluang C dikurangi dengan peluang A irisan B dikurangi peluang A irisan C, dan peluang B irisan C ditambah dengan peluang A irisan B irisan C. Ini tambahan saja. Oke. Sekarang 2 kejadian saling lepas. Jadi dimaksud dengan kejadian 2 saling lepas, bila ada himpunan A dan himpunan B, kejadian sembarang, di mana pada himpunan semesta berlaku bahwa A irisan B adalah himpunan kosong.
A dan B dikatakan himpunan yang saling lepas atau saling bertentangan atau saling terpisah, atau bahasa kerennya itu mutually exclusive. Nanti bisa dicari di internet itu kalau pengen belajar yang bahasa Inggris, yakni mutually exclusive. Nah, itu bisa ditujukan pada gambar ini, kita lihat. Berarti himpunan A dan himpunan B itu berpisah, tidak ada irisan sama sekali. Ini dinamakan kejadian saling lepas, tidak ada ikatan, tapi dalam satu semesta. Nah, maka peluang A gabungan B adalah peluang A ditambah B karena dia tanpa irisan. Contohnya seperti ini. Bila A dan B dua kejadian saling lepas di mana PA adalah 0,3 dan PB 0,25, tentukan PA gabungan B. PA gabungan B sama dengan PA ditambah PB. Maka peluang A adalah 0,3, peluang B adalah 0,25. Berarti ini sama dengan berapa? 0,55. Berarti selesai, hanya 0,55. Ini contoh selanjutnya. Pada pelemparan dua buah dadu, tentukan probabilitas muncul muka dadu dengan jumlah 7 atau 11. Berarti kita misalkan dulu. Misal A adalah kejadian munculnya jumlah 7. Yang B adalah kejadian munculnya jumlah 11. Kita tahu bahwa ruang sampel untuk dua dadu atau NS adalah berapa? 36, karena 2 dadu, 6 pangkat 2. Yang A, kejadian yang muncul jumlahnya 7, itu berarti kemungkinan pertama adalah 6 sama 1. Ingat, dadu maksimal itu 6. Kemudian 5,2. Lanjut lagi 4,3. Habis itu 2,5, dan yang terakhir 1,6. Oh, kurang ya? Kurang yakni 3,4. Nah, dibolak balik. Nih. Kemudian yang B muncul jumlahnya 11. Maka jumlah 11 berarti 5 sama 6. Yang kedua 6 dan 5. Berarti bisa kita simpulkan di sini. Muncul jumlah 7 atau maka PA sama dengan berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. PA adalah 6/36. Ya. Kemudian PB adalah muncul jumlah 11, ada 2 pasang. Maka 2/36. Sehingga kalau diminta peluang A gabungan B di mana jumlah dari 7 atau 11, maka PA plus PB. Berarti 6/36 plus 2/36. Sama dengan 8/36. Ini cara menyelesaikannya. Untuk gabungan saling lepas yang lebih dari 3, kita seperti ini, berarti tinggal analogi. Dan di sini jika ada kejadian A1 sampai dengan N, maka kejadian-kejadian yang saling lepas maka berlaku rumus probabilitas yang seperti ini. Nah, oke. Sekarang kita bahas tentang dua kejadian saling komplementer. Dalam teori himpunan disebut bahwa bilangan himpunan A subset dari S, di mana A adalah
himpunan bagian dari S, maka komplement A yang ditulis dengan A komplement atau A aksen adalah himpunan yang anggotanya S tetapi bukan anggota A. Dalam gambar gini, ketika ada A di sini, di luar A itu namanya A komplement, ya. Oke, selain A itu A komplement dengan catatan dia satu semesta. Seperti itu. Contohnya begini. Ini secara rumus peluang A komplement itu sama dengan 1 dikurangi dengan peluang A itu sendiri. Karena total nilai peluang, nilai maksimalnya adalah 1. Oke. Ini kita lihat. Nah, ini dari mana? Dari gambar kita lihat bahwa A irisan A aksen itu kan pasti himpunan kosong. Karena dia tidak punya anggota yang sama. Tetapi ketika A gabungan dari A aksen pasti dia sama dengan semesta. Maka bisa kita simpulkan bahwa peluang A irisan dari peluang A aksen atau komplement itu sama dengan 0. Nah, ini juga berarti bahwa peluang A gabungan A aksen itu pasti sama dengan 1 karena semua semesta. Akan tetapi kalau kita pengen A peluang A gabungan dengan A aksen, maka sama saja dengan peluang A ditambah dengan peluang komplement dari A dikurangi dengan peluang A irisan A aksen. Nah, berarti peluang A gabungan A aksen kan sama dengan semesta ini tadi, berarti 1 sama dengan peluang A ditambah dengan peluang A aksen atau komplement min 0. Sehingga didapatkan bahwa peluang A komplement sama dengan 1 min peluang A. Oke, ini dari rumus ini. Oke, contoh. Bila A dan A aksen atau A komplement, dua kejadian saling komplementer. Dengan peluang A adalah 0,6, maka peluang komplementnya tinggal 1 kurangi peluang A. Jadi 1 kurangi 0,6, sehingga sama dengan 0,4. Oke, sekarang contoh selanjutnya. Pada pelemparan 2 dadu, jika A adalah kejadian muncul muka dadu sama, hitunglah probabilitas munculnya muka 2 dadu tidak sama, maka komplement dari A. Kejadian A yang mungkin terjadi dadu itu kan 1 sampai 6. 2 dadu mukanya sama, maka peluang yang kejadian pertama 1,1, 2,2, 3,3, 4,4, 5,5, 6,6. Berarti kemungkinannya ada 6 kemungkinan. Probabilitas muncul muka dadu yang tidak sama. Berarti kita punya peluang A itu adalah 6 per ruang sampel 2 dadu tadi berapa? 6 pangkat 2 berarti 36. Maka di sini 36. Sehingga kalau ditanya di sini probabilitas muncul muka dadu tidak sama, maka komplement. Peluang A komplement berarti sama dengan 1 min peluang A. Sehingga sama dengan 1 min 6 per 36. Atau 36 per 36 min 6 per 36. Sama dengan 30 per 36 atau diperkecil 5 per 6. Selesai. Ini untuk contoh. Kita lanjutkan. Sekarang tentang kejadian saling lepas. Dua kejadian A dan B dalam ruang sampel dikatakan saling bebas. Jika kejadian A tidak mempengaruhi kejadian B dan sebaliknya, kejadian B tidak mempengaruhi kejadian A. Jika A dan B merupakan dua kejadian saling
bebas, maka berlaku rumus berikut. PA irisan B sama dengan PA kalikan peluang A kalikan peluang B. Contohnya begini. Jika dari dua kejadian A dan B saling bebas dengan peluang A adalah 0,3 dan peluang B 0,4, maka akan berlaku peluang A irisan B sama dengan peluang A kali peluang B. Berarti tinggal 0,3 kali 0,4 sama dengan 0,12. Oke, itu. Contoh yang selanjutnya yang kita bahas. Dalam pelemparan dua uang logam, apakah kejadian munculnya muka dari uang logam pertama dan uang logam kedua saling bebas? Oke, kita lihat. Akal sehat kita mengatakan bahwa seharusnya lah kejadian itu saling bebas. Sebab dalam pelemparan dua uang logam secara sekaligus muncul sisi apa saja dari uang logam pertama, tidak ada sangkut pautnya dengan munculnya sisi apa saja dari uang logam kedua. Atau dapat dikatakan bila uang logam pertama menghasilkan sisi muka, maka muka sisi apa saja dari uang logam kedua, muka atau belakang, tidak ada sangkut pautnya dengan sisi apa yang muncul dari uang logam yang pertama. Penjelasan konsep probabilitas ini bisa kita lihat gini. Ketika uang logam uang pertama dan uang kedua. Ketika uang ini sisi angka, bisa saja di sini angka, bisa juga jadi gambar. Nah, seperti itu. Nah, kalau di sini gambar bisa saja di sini angka, di sini gambar. Berarti ada 4 kemungkinan. 1, 2, 3, 4. Dan dia tidak saling mempengaruhi. Nah, itu berarti jawabannya apa? Tidak saling mempengaruhi. Oke. Contoh begini. Pada pelemparan dua buah dadu, apakah kejadian munculnya muka kurang X kurang dari 3 untuk dadu pertama dan kejadian munculnya Y lebih dari 5 untuk dadu kedua saling bebas? Kalau kita lihat, kalau pertanyaan seperti itu, maka karena dia ada di dadu pertama dan dadu kedua, maka konsep bebas di situ apa? Kejadiannya pasti saling bebas. Kok bisa saling bebas? Sudah terlihat. Begini, kalau dia kurang dari 3 ini dadu pertama, dadu kedua. Coba lihat. Dadu pertama harus lebih dari berapa? Kurang dari 3. Berarti yang mungkin adalah 1 sama berapa? Depannya kejadian pertama itu kurang dari misalnya ini A, itu kejadian ketika jalur pertamanya kurang dari 3, 1,1 sampai 6 kan, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ada kemungkinan. Dan 2 juga berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini untuk dadu kedua, ini dadu kedua juga. Nah, ini kemungkinannya ada berapa? Ada 12. Kejadian A sendiri ada 12 ketika dadu pertamanya kurang dari 3. Untuk yang B, dia diminta apa? Dadu keduanya lebih dari 5. Berarti berapa? 5. Oh, ini 3-nya juga ikut ya. Sorry. Ketika 3 juga dia sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka ini 1, ini 2. Maka ini ada 18. Yang sini 5, 6, 7, maka dadu pertamanya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti sama saja. Ini ada 6, ini 6, ini 6. Berarti ini kejadian B ada juga 18. Seperti itu. Oh,
sorry, 7 tidak ikut ya. 12. Maka bisa kita simpulkan bahwa peluang A adalah 18/36, peluang B adalah berapa? Adalah 12/36. Padahal ketika di peluang A irisan B itu berarti mata dadu yang pertama kurang dari berapa? Kurang dari maka kalau kita lihat A irisan B, dadu pertamanya harus kurang dari sama dengan 3, yang ke ini harus lebih dari 6, berarti yang mungkin adalah 1,5, 1,6, kemudian 2,5, 2,6, kemudian 3,5 dan 3,6, berarti ada 6 pasang per 30. Sehingga kalau kita lihat PA irisan B apakah sama dengan PA kali PB? Nah, kita lihat. Nah, sekarang di sini kita 18/36 kali 12/36 sama dengan berapa? Ini coret 2/3. Oh, kok 2/3? 1/2. 1/2 di sini 1/3, berarti 1/6. Apakah sama dengan ini? 1/6. Berarti dia merupakan kejadian saling bebas. Jika A dan B adalah 3 kejadian saling bebas, maka berlaku rumus probabilitas seperti ini. Nah, untuk ketika ada lagi yang lebih banyak, maka akan berlaku seperti ini. Nah, itu saja yang bisa kita sampaikan. Kurang lebih saya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ini masih ada satu. Ini sorry, belum. Ternyata masih ada satu contoh. Pada pelipatan 3 uang logam, tunjukkan bahwa muncul muka dari 3 uang saling bebas. Ini mudah sekali, mirip dengan tadi. Berarti nanti kita akan menunjukkan bahwa ada peluang itu nanti. Kita akan tunjukkan bahwa PA, PB, PC sama dengan nilai P irisan D irisan C. Seperti itu. Saya kira cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.